Kalau di kita ada namanya antrian online lewat fitur mobile JKN. Dari rumah aja bisa jadi lebih cepat gitu untuk mengambil antrian mobile JKN. Lengkap. BPJS siap membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman Cibiran. Kita jumpa lagi di acara yang paling ditunggu, Cibiran Cibinong Bicara JKN. Ruang santai tapi syarat akan makna. Tempat kita ngobrol seputar pelayanan publik terkait dengan program JKN. Acara ini bukan sekedar tempat berbagi informasi, tapi juga ajang untuk meluruskan cibiran yang keliru terkait dengan BPJS Kesehatan atau Program Jaminan Kesehatan Nasional. Ya, teman-teman cibiran, kali ini kita kedatangan narasumber yang paling fenomenal, viral, fantastis, luar. Kakak Nisa. Halo. Selamat datang Kakak Nisa di Cibiran. Kali ini kita mau ngobrolin seputar antrian online pada aplikasi mobile JKN. Ya, di sini Kakak Nisa senang sekali loh hari ini Kakak Nisa bisa bergabung di Cibiran, meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol, ngasih insight atau informasi terkait dengan program JKN di channel kami. Nah, Kakak Nisa, pertanyaan pertama nih sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan antrian online? Jadi, Kak, antrian online itu kan sebenarnya sistem pendaftaran yang ada di fasilitas kesehatan ya. Nah, sekarang itu sudah berupa digital dan semua ada di fasilitas kesehatan. Kalau di kita ada namanya antrian online lewat fitur mobile JKN gitu. Wah, sekarang berarti peserta bisa mengatur sendiri waktunya ya, dan tidak perlu lagi antri dari pagi gitu ya Kak Nisa? Betul, karena kan kita harapannya ya dengan antrian mobile JKN itu kita bisa datang nggak harus berdesak-desakan. Jadi kalau di fasilitas kesehatan itu supaya tidak menumpuk. Kalau di kita itu untuk supaya kita bisa tahu nih dari rumah aja bisa jadi lebih cepat gitu untuk mengambil antrian mobile JKN-nya. Gitu. Berarti peserta itu misalkan dia mau berobat, dia nggak perlu ngantri lagi datang subuh-subuh buka puskesmas, lalu meninggalkan jejaknya di sana dan dipanggilnya baru sore, itu nggak betul banget ya Kak Nisa. Kita bisa manfaatkan yang namanya antrian online di aplikasi mobile JKN, betul ya Kak Nisa ya? Betul. Nah, ini menarik banget nih Kak Nisa. Sekarang saya penasaran nih Kak, pasti banyak nih yang pengen tahu gimana caranya pakai fitur ini, gimana sih Kak? Jadi gini, kalau pakai fitur antrian online dari mobile JKN, teman-teman bisa menggunakan nanti download di Play Store atau App Store itu mobile JKN. Nanti teman-teman bisa buka fiturnya namanya pelayanan atau dalam kurung antrian. Nah di situ nanti tinggal diklik aja. Ada dua, ada fasilitas tingkat pertama itu bisa puskesmas, klinik atau dokter keluarga. Nah ada juga fasilitas tingkat lanjutan itu untuk ke rumah sakit atau klinik utama. Tinggal dipilih mau kemana tujuannya. Nanti setelah dipilih, tinggal dipilih tanggalnya, tinggal dipilih polinnya, jangan lupa diisi keluhannya, terus langsung daftar. Nanti akan muncul nomor antrian dan estimasi pelayanannya. Tapi setahu saya kalau untuk pakai JKN itu harus ke Vaskes 1 dulu, betul ya Kak? Lewat ke rumah sakit juga bisa, Tapi harus melalui Vaskes 1 dulu kan? betul untuk rujukannya. Nah, berarti di aplikasi mobile JKN itu kita bisa ngambil antrian setelah dapat rujukan dari Vaskes 1, betul Kak? Kalau untuk yang pertama dia memang pakai rujukan dari Vaskes tingkat 1. Tapi kalau kontrol rutin dia nanti ada surat kontrol dari rumah sakit gitu. Jadi tinggal dipilih aja Vaskes tingkat rujukannya, nanti akan keluar nomor suratnya. Nah itu adalah bisa dari tingkat 1 atau bisa dari surat kontrol dari rumah sakit. Itu semua udah ada di aplikasi mobile JKN kan Nisa? Lengkap banget. Oh lengkap, harus Iya, teman Cibiran. betul. Oh lengkap. Ulangi lagi Kak Nisa. Lengkap. Seru banget ya Kak Nisa ya. Nah, ini menarik lagi Kak Nisa. Pasti juga banyak yang belum tahu ya manfaat besarnya dari program bagi peserta maupun Vaskes. Kalau boleh dijelaskan, apa sih manfaat dari fitur antrian online itu sendiri?
Jadi untuk manfaat dari fitur antrian online ini, kalau kita nih sebagai peserta ya, jadi hemat waktu, nggak perlu lagi datang buru-buru ke rumah sakit kayak sedia kala. Kita harus taruh helm, taruh sendal, nggak ada lagi, semuanya bisa lewat antrian Mobile JKN ini. Kalau untuk fasilitas kesehatan, jadi antriannya jadi lebih baik gitu. Dan dengan fitur antrian online ini, kita kan meningkatkan digitalisasi publik ya, jadi meningkatkan supaya kita bisa menggunakan dari mana saja gitu, nggak perlu lagi dari jauh-jauh. Baik, berarti ini luar biasa ya aplikasi ini ya. Fitur ini juga sebuah inovasi yang disajikan oleh BPJS Kesehatan, dan selain untuk mempermudah si peserta, itu untuk mempermudah vaskesnya juga dalam manajemen antrian pada vaskes mereka. Nah, ngomong-ngomong, Kanisa, apakah semua vaskes yang bekerja sama ini sudah punya fitur ini, sudah ada gitu untuk antrian online-nya? Pastinya sudah. Cibinong sudah seluruhnya sudah. Sudah semua teman-teman Cibiran, berarti semua masyarakat khususnya di Kabupaten Bogor bisa berobat tanpa antri, langsung ambil nomor antrian pada aplikasi Mobile JKN di handphonenya masing-masing. Baik Kanisa, nih kan ini semua vaskes sudah memiliki antrian online, khususnya di Kabupaten Bogor itu sudah 100% ya. Kita ada berapa vaskes Kanisa? Kalau di tingkat pertama kita ada 257, kalau di tingkat lanjutan kita ada 37, dan semuanya sudah menggunakan antrian Mobile JKN. Wah, mantap ini Kanisa. Nah, kalau misalkan ada masyarakat yang kesulitan nih Kak untuk menggunakan akses digital di aplikasi Mobile JKN buat antrian online ini susah. Nah, ada pendampingan nggak sih Kak terkait dengan itu? Oke, kalau di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau di rumah sakit kita punya namanya BPJS 1. Tenang aja ya teman-teman, kalau ada kendala di rumah sakit kalian bisa datangi, biasanya tuh ada di pamflet nomor handphone dan namanya. Selain petugas BPJS 1 dari BPJS Kesehatan, ada PIPP rumah sakit dan itu juga ada nomor handphonenya. Teman-teman, kalau ada kendala di lapangan silakan menghubungi BPJS 1. Tapi kalau misalkan memang tidak bisa di sana, teman-teman juga bisa boleh datang ke kantor cabang. Nah, ada teman-teman kita yang bisa membantu. Tapi setahu saya juga di aplikasi Mobile JKN ini ada menu pengaduan seperti itu ya Kak? Betul. Iya, saya sempat pakai itu ya Kak, bukan saya sih tapi teman saya, dan ternyata itu sangat mengatasi segala keluhan kita, jadi dan fast respon banget ya Kak. Betul. Nah, itu punya SLA sendiri atau seperti apa sih Kak? Kalau melalui Mobile JKN, semua keluhan yang masuk itu ada SLA-nya, ada atau waktu menjawabnya seperti itu ya. Dan itu memang sudah harus diselesaikan sesuai dengan waktu menjawabnya. Oh, jadi kita nggak perlu khawatir lagi kalau kita ada keluhan, kita harus lari kemana? Cukup buka aplikasi Mobile JKN atau cari BPJS 1. BPJS apa itu Kak 1? BPJS siap membantu. Berarti petugas BPJS yang ditugaskan di rumah sakit wilayah kerja. Tapi ya betul. Nah, untuk peserta yang sudah daftar lewat antrian online di Kanisa, apabila waktunya ini terlewat, apakah nomornya akan hangus? Jadi gini, untuk ketentuan atau persyaratan ketika kalian misalkan terlewat nih harusnya nomor 1, tapi karena macet gitu baru bisa nomor 5 gitu kan. Nah itu ketentuannya dikembalikan lagi kepada manajemen masing-masing fasilitas kesehatan. Ada yang menunggu 2 atau 3 antrian seperti itu. Tapi harapan kami karena Bapak dan Ibu atau teman-teman sudah mengambil antrian Mobile JKN itu kan ada estimasi layanan ya. Teman-teman bisa datang tidak terlalu cepat karena sebenarnya teman-teman sudah punya nomor antrian, tinggal datang aja. Teman-teman bisa datang 15 sampai 10 menit ke fasilitas kesehatan sesuai dengan jam estimasi layanan. Nah, maaf ya teman Cibir, jangan datangnya mepet, jangan datang terlambat kalau mau pelayanan cepat. Karena BPJS sudah menyiapkan atau memfasilitasi yang namanya antrian online untuk mempermudah peserta JKN, tentunya wajib dimanfaatkan oleh peserta JKN secara optimal agar pelayanan mudah didapatkan. Nah, ini mau bahas sedikit ya terkait dengan pengalaman nyata. Mungkin Kakak bisa ceritakan Kak contoh dari peserta yang pernah Kakak bisa temui atau
Butuh layanan, kota wisata yang sudah merasakan manfaat fitur ini gitu kan. Ya, jadi kita pernah bertemu dengan beberapa peserta kita ya. Salah satunya ada peserta dari PGI, namanya Ibu Siti Sunarsi dari Desa Cibadak. Siti Sunarsi dari Cibadak. Ya. Nah, ibu ini datang ke puskesmas menggunakan antrian online dari mobil JKN. Nah, dia itu setelah mendapatkan nomor antrian kan jadinya tidak perlu datang buru-buru kan ke TKTK atau ke puskesmasnya. Nah, ibu ini merasa senang karena waktunya menjadi lebih leluasa, jadi hemat waktu seperti itu. Nah, karena pengalaman Ibu Siti Sunarsi ini membagikan atau mengajak tetangganya untuk ikut menggunakan antrian mobil JKN. Masya Allah, Ibu Siti Sunarsi, aku dan pengalaman positif yang dia dapatkan, dia menginformasikan ke sekelilingnya. Itu yang namanya informasi bermutu dari mulut ke mulut, bukan sekedar cibiran. Baik, salut banget luar biasa ya kakak saya atas pengalaman dari Ibu Siti Sunarsi dari Cibadak. Semoga sehat selalu Ibu. Nah, dan Ibu Siti Sunarsi ini juga sudah beradaptasi terkait dengan layanan digital ya. Nah, terakhir nih kakak Nisa, ada harapan nggak dari kakak Nisa terkait dengan pelayanan yang sudah disediakan, yaitu antrian online ini di aplikasi Mobile JKN? Harapan dari kami yang pasti dengan adanya antrian online ini adalah sebuah perubahan di era digitalisasi ya. Jadi kita harus melek terhadap digital, dan dengan perubahan ini kan menjadi mudah, cepat dan setara gitu ya. Nah, harapannya dengan adanya antrian online ini Bapak Ibu tidak perlu lagi berdesak-desakan untuk datang ke fasilitas kesehatan atau datang lebih cepat seperti itu. Jadi bisa dengan mudah langsung dari rumah mengambil nomor antrian dan melihat estimasi layanan langsung datang seperti itu. Baik, seperti slogan dari pelayanan ya. Betul. BPJS Kesehatan, Mudah, cepat, dan setara. mudah didapatkan, cepat mendapatkan layanan, dan setara tidak dibedakan. Betul. Setuju banget nih kakak Nisa, mudah cepat setara itu kita harapkan dari sistem pelayanan publik di saat ini ya, di era seperti ini. Baik teman Cibir, Sudah ngobrol selama ini. Nah, terima kasih atas Kak Nisa atas waktunya dan penjelasannya yang super sangat bermanfaat hari ini. Semoga teman Cibir yang lain mulai bisa menggunakan aplikasi Mobile JKN, khususnya antrian online yang bisa dimanfaatkan saat kita berobat. Sampai jumpa pada episode selanjutnya teman Cibir, Cibinong Bicara JKN. Saya atas nama Anda pamit undur diri. Salam sehat untuk kita semua. Dadah. Terima kasih Kak Nisa. Terima kasih.